Enggak. Sengaja. Enggak bercanda. Oke. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Oke, keluar. Kita coba slideshow. Oke. Punten, harus dikasih iklan dulu. Jangan mengulang kasus PDN, horor soalnya. Sampai dirjennya mundur kan horor banget itu. Jangan sampai ntar dirjen ini mundur kan kacau. Ini serius banget soalnya. Jadi pesan instan yang ada di kepala kita, kami yang kita operasikan bukan sekedar pesan instan, karena sebetulnya punya kemampuan untuk jadi platform buat input data, buat ngomong ke aplikasi langsung. Dan ini jauh lebih bagus daripada client server yang dipakai sekarang. Contohnya KPU kolaps kemarin bukan sirekamnya, waktu ngirim data kolaps, sekarang overload. Dan itu hanya bisa ditangani oleh pesan instan sih sebenarnya, tapi harus otomatis masuknya. Jangan pesan instan ke orang upload lagi, kacau tuh ceritanya. Jadi pesan instan bisa langsung masuk ke sirekapnya langsung. Dan ini udah kita kasih tahu dan udah kita tes sebelumnya di kawal Pilpres, dan hasilnya bagus banget sih dan lebih aman. Jadi kalau kita ngomong di level keamanan, kita akan main komunikasinya klien-klien, bukan klien server. Selama ini kita klien server. Nah ini, tapi poinnya jangan sampai ngulang kasus PDN ya. Ini outline-nya, ini slide-nya udah saya kasih ke Mas Leo, jadi nanti kalau mau disebarkan juga silahkan. Ini kira-kira kayak gini outline-nya. Saya akan, yang pernah saya ketempel ke saya pesan kita Palapa sama Matros. Terus nanti saya kasih lihat pengalaman Pilpres, source code-nya dari mana. Jujur, karena kita sudah main di level itu, kita akan pakai buat kepentingan pemerintah, buat aparat, buat TNI, Mabes dan sebagainya. Keamanan jadi prioritas banget. Akibatnya arsitekturnya akan beda banget dari sekedar hanya chatting. Oke, jadi beda banget sih. Fitur-fitur strategisnya adalah client to client, store and forward versus client server. Kemudian pola ngirim grup message-nya beda banget dengan WhatsApp. Karena WhatsApp, makanya saya nggak pakai WhatsApp, karena WhatsApp disadap, kalau Anda tahu semua ya. Gue herannya lu pada happy dengan sadapan. Enggak happy banget, tapi adanya itu mah. Orang gampang, orang ini juga free juga, bisa di-download di Play Store. Kemudian keyword pentingnya, WhatsApp selalu ngomongnya end-to-end encryption. Kalau yang kita pakai, proses exchange key-nya juga secure, tidak ada di server. Konsekuensinya, si server pesan instan nggak bisa intervensi ke enkripsi. Terus data lokal yang ada di handphone harus di-encrypt. WhatsApp nggak di-encrypt. Di WhatsApp juga, kalau di handphone, kalau di WhatsApp itu nggak di-encrypt, bisa kita buka kan? Nah itu nggak boleh sebenarnya. Terus servernya harus highly secure. Nah kemudian kita harus memikirkan supaya bukan hanya sekedar chatting, kita harus memikirkan dia bisa ngomong ke aplikasi server. Jadi kita nyebutnya microservice. Contoh kita tadi KPU ya. Contoh lain kita bisa buat internet banking. Contoh lain kalau kita mau submit form ke minta izin segala macam ke kementerian lembaga, jadi bisa dipakai. Jadi cara berpikirnya bukan hanya sekedar pesan instan, dia jadi bisa jalan untuk segala macam komunikasi. Gitu ya. Sip. Pesan kita sudah kita matikan, kita ganti ke Palapa. Palapa ini jujur ini banyak yang makainya bukan orang biasa, kebanyakan buat Mabes sih. Karena aman banget, jadi dipakainya di sana banyaknya. Tapi kalau mau diuji coba silahkan, free. Ini ada cara makainya. Kemudian saat yang lain lagi adalah Matros. Jadi kalau udah sampai level, kalau boleh saran, cara berpikirnya masukin ke level aparat, karena pemerintah harus berkomunikasi sama aparat. Kalau nggak bisa masuk situ, koordinasi bisa berabe semua ntar urusannya. Jangan pernah pakai WhatsApp, jangan pernah pakai gaya-gaya WhatsApp, soalnya disadap di sana disadap, bahaya banget. Gampang sih deteksi sadapnya sebenarnya. Ini contoh yang kita lakukan 2019 di kawal Pilpres. Jadi itu berapa tahun yang lalu ya? Berapa tahun yang lalu ya?
ini jadi paper journal di Telkomnika. Kita iseng aja waktu itu nyoba jadi paper journal, salah satu poin besarnya, nah ini paper journalnya lah. Intinya kita uji coba platform komunikasi yang secure, pesan instannya ada di bawah sini, jadi ini main ke microservice langsung ya, tapi di antara user ya bisa tetap chatting kayak WhatsApp sih, tapi kita ngomong buat microservice, buat submit dokumen, konsekuensi yang terjadi di sini, apa yang terjadi di KPU kemarin waktu Pilpres nggak terjadi sih sebenarnya. Jadi kemarin kan jam 3 sore sampai jam 2 pagi tuh overload kan servernya, ya udah kita bilangin jangan, cuman kan mereka lebih pintar, ya udah silakan overload. Ini bakal terjadi lagi besok November ya, bakal terjadi lagi, jangan khawatir, udah diprediksi lah, kita udah jadi dukun ini mah. Cuma sebel ya, gimana kita udah tahu, dikasih tahu, nggak mau tahu, ya udah jebol. Sama kayak PDN, nggak beda jauh, aduh ampun, nyerah saya teh. Gitu ya, jadi tapi sisanya nggak akan saya jelasin karena udah terlalu ini ke detail. Ini form, jadi microservice si pesan instan bisa komunikasiin form, tabel segala macam, jadi user bisa submit sesuatu sebetulnya ke server. Jadi bukan hanya pesan instan, dia bisa macam-macam sih. Kalau kita pasang chat GPT atau LLM di belakang, di backendnya, ya udah dia bisa jadi helpdesk. Helpdesknya lumayan pinter kan. Oh gitu bisa. Bisa pinter, bukan chatbot ya. Kalau chatbot kan if then banget, tabel. Kalau ini pinter kalau kita pakai LLM. Dan ini sudah mulai kita kembangin juga sih. Oke. Dan komunikasinya kita bisa, ini mah komunikasi yang biasa lah kalau mau chat biasa. Nah, source code-nya kalau pengen bikin serius, tapi hati-hati ya, ini orangnya harus pintar, bukan orang sembarangan sih. Contohnya bisa diambil, keywordnya adalah signal. Ini yang jadi dasar buat WhatsApp sebetulnya. Signalnya WhatsApp, tapi untuk jadi pesan kita dan Palapa dimodifnya gila-gilaan sih. Jadi nggak copy paste install, nggak, kita modif, dan modifnya tahunan. Tapi dia berarti open source, Pak, bisa diambil. Open source. Jadi saran yang lain, pakailah open source, jangan pernah pakai proprietary. Pakai Linux juga sistem operasi, yang jangan pakai Windows. Kalau lihat sih komputer saya kan kelihatan tuh Linux ya. Jangan pakai Windows, parah Windows. Contohnya yaitu PDN jebol. Nangis sampai pergi dimaki-maki kan, kasihan ya. Oke, nih terus kita bisa lihat di GitHub source code-nya, kita ambil di GitHub, terus ini source code-nya benar-benar source code bisa kita ambil konsekuensinya. Nah ini kira-kira arsitekturnya. Yang normal biasanya yang instant messenger, terus ada user device ke user device encrypted, biasanya gitu. Mungkin kita perlu autentikasi ke SMS server. Semuanya harus dijalankan di highly secure platform data centernya. Ini penjelasannya panjang lebar. Contohnya yang jebol PDN, karena tidak pakai teknik yang ini sih sebenarnya. Nah, kemudian pesan instan ini bisa ngomong ke microservice, user bisa kirim ke sana. Yang menarik dari sini adalah pesan instan itu tidak harus online si jaringannya. Jadi dia bisa ngupload, jaringannya putus, nanti di handphonenya dibawa ke yang ada sinyal, baru dikirim. WhatsApp kan gitu kan? Kalau jaringan putus kan nggak harus kekirim langsung kan? Kalau ada sinyal dia baru kirim. Itu namanya store and forward. Konsekuensi dari teknik itu, hacker nggak bisa masuk. Itu jadi bagusnya di situ sih sebenarnya. Cuma satunya apa? Apa? Kalau selainnya client server, jadi harus on terus jaringannya. Itu hacker bisa masuk. Oh gitu. Nah, sekarang yang beda banget antara pesan kita yang kita kembangkan di Palapa dan teman-temannya itu sama WhatsApp. Kalau WhatsApp yang nyebarin, kalau di grup, WhatsApp grup yang nyebarin message server atau handphone ke semua user. Server. Konsekuensinya servernya bisa baca message-nya kita. Oh iya. Jadi nyadapnya gampang sebenarnya kalau grup. Nah, kalau yang kita kembangin sama teman-teman yang nyebarin handphone, konsekuensinya servernya nggak bisa nyadap. Berarti dia nggak via server? Enggak, handphone langsung ke handphone. Gitu.
Nah ini teknologi ya, tinggal mau seberapa aman kita ngembanginnya. Mau pakai gayanya WhatsApp bisa, enteng, cuma bisa disadap. Kalau percaya sama servernya silakan. Saya nggak percaya sama server. Pada percaya sama Tuhan. Nah, yang jadi masalah adalah nanti harus menguasai ilmu cyber security. Biasanya kita siklusnya ada plan do check app, PDCA, kemudian ada masalah kedaulatan keamanan nasional. Saya kasih gambaran aja ya, kita ngelepasin kuliah free gratis cyber security. Bisa kita lihat yang ikut sekitar 21.000 orang. Senang dong, banyak orang yang kuliah cyber security. Bisa nebak kira-kira yang bisa dapat nilai 90 berapa, dan ini free ya, ini free, ini bukan berbayar, ini free. Dari ITTS, situsnya namanya Open Course ITTS ACD, bisa nebak dari 21.000 yang bisa dapat nilai 90 dan dapat sertifikat gratis. Berapa orang? 50. Optimis. Yang dapat cuma 24. Makanya jangan kaget kalau kemarin jebol. Karena security kan bukan cuma beli alat, bukan hanya bikin undang-undang peraturan. Manusianya parah. Ini minta maaf aja, saya sering ke Mabes segala macam. Cara berpikirnya, ini alat-alat ini dia pikir kayak lemari es doang, gua beli, kita colok, nyala, selesai. Ya kagak lah, komputer kan harus disetting, butuh manusia. Saya kemarin juga sempat ngetes mereka 120 orang, yang lulus cuma 2. Ya sudah, terima nasib kalau gitu caranya. Jadi kuncinya yang paling fatalnya di manusia. Jadi ini bukan urusan peraturan, perundangan, bukan, manusianya parah banget. Ya masalahnya di dosen juga sih. Dosennya parah. Kalau baca bukunya bisa dibaca di sini, bukunya sudah ada di Andi Publisher, sudah terbit, buku penanganan insiden cyber bisa dibeli di Andi Publisher. Nah sekarang fitur-fiturnya. Yang di chatting itu klien-klien atau server forward, sementara di dunia internet makanya client server. Konsekuensinya always on, gampang dihack, kena DDoS gampang. Dan ini terjadi di KPU dan paling gampang lah KPU yang paling kelihatan. Salah satu kalau PPDB apa nih yang kalau daftar anak-anak tuh, anak-anak SMA segala macam pas daftaran ulang server pasti jebol ngeheng kan? Ya itulah nasib. Kalau klien-klien tidak selalu on, sudah dihack, tidak kena DDoS, terus tadi yang grupnya seperti ini. Kalau WhatsApp server yang kirim ke grup, kalau instant messenger yang mau dikembangkan sebaiknya klien yang kirim ke grup dan semuanya di encrypt. Server tidak bisa melihat apa yang terjadi, karena servernya bisa dihack, bahaya. Nah kemudian fitur strategis yang perlu dikembangin juga, ini harus saya geser ke atas biar kelihatan. Pastikan end-to-end encryption, pastikan menerapkan secure key management di mana server tidak terlibat dalam proses pertukaran key. Jadi end-to-end biasanya ada pertukaran key, tapi harus memastikan bahwa si server nggak terlibat, supaya server jadi nggak bisa ngebuka komunikasinya. Kalau nggak kacau. Terus yang perlu dipastikan juga si sistem tidak boleh sampai terdampak oleh Cloud Act-nya punya Amerika. Karena kalau kena ke situ, nanti semuanya harus si Amerika, pemerintah harus bisa tahu lokasi fisiknya segala macamnya. Ini kacau. Jadi kalau bisa harus dibikin lokal di Indonesia, benar-benar lokal, lepasin dari semuanya. Terus dipastikan pengelola sama admin server hanya bisa melihat user ID, bukan nomor teleponnya juga ya, user ID, dan seluruh informasi lainnya di encrypt, nggak bisa dilihat. Itu. Terus gunakan open source, jangan pernah pakai Windows atau proprietary, kacau ceritanya. Terus ada beberapa high secure feature yang harus dipasang, misal ada PIN buat anti pembajakan akun, ada fitur buat anti screenshot. Screenshot harus, kalaupun ada yang melakukan screenshot, semua yang kena screenshot harus bisa tahu bahwa tulisannya dia di screenshot. Mungkin mungkin, jangan kan. Kita nembangin sampai segitu jauh. WhatsApp aja nggak nyampe ke sini. Karena kan kita berhadapan dengan Mabes. Nggak mau, ya kalau kita udah sampai ke level itu nggak mau sembarangan lah dia.
Emang enak jenderalnya posting di screenshot, nangis lu urusannya. Jadi minta maaf nih pesan kita instant messenger harus level itu kalau mau level Republik Indonesia. Yang kita pakai yang pakai kan pimpinan, presiden, menteri. Emang lu mau di screenshot? Kagak mau lah. Gitu kan? Terus fitur buat ngunci layar juga. Oke. Terus yang fitur lain, kalau sampai si HP hilang, data yang ada dari si instant messenger, chat, foto, dokumen segala macam tidak dapat dicuri karena selalu di-encrypt. Nah ini kalau HP kita kecuri, ya udah semua foto yang ada di WhatsApp kebuka tuh, bisa diambil sih, gitu. Ini fitur ini nggak ada di WhatsApp ya. Ini fitur sampai level ini nggak ada di WhatsApp, jangan khawatir. Terus tidak ada informasi yang clear text, tidak terenkripsi di server termasuk profil pengguna. Admin server tidak bisa akses informasi apapun kecuali nomor ponsel, user ID, instant messenger. Backup data ponsel pengguna selalu dalam bentuk terenkripsi. Jadi ada backup tapi terenkripsi. Jadi si admin juga nggak bisa buka. Source code instant messenger dapat diaudit sehingga tidak ada celah buat pengelola mencuri enkripsi pengguna. Nah, sekarang masalah kedaulatan merah putih lah, kedaulatan si platform. Instant Messenger harus mewujudkan kedaulatan Republik Indonesia di wilayah cyber. Oke. Instant Messenger harus dibuat dioperasikan sepenuhnya oleh perusahaan 100% milik Indonesia. Iya, jangan sampai ada saham asing masuk ke sini. Ada, jangan khawatir, Republik ini banyak orang yang merah putih kok. Banyak orang gila cukup merah putih, tapi biasanya kita agak di luar mainstream. Yang mainstream kan biasanya publikasi, cari saham, segala macam. Mereka akan berusaha seperti itu. Jadi mereka lebih kelihatan, orang-orang ini biasanya nggak kelihatan sih. Tapi ada, jangan khawatir. Terus server instant messaging harus berada di Indonesia. Soalnya kalau di luar benar. Terus instant messaging harus terdaftar sebagai PSE di Kominfo. Itu Kominfo ya, normal ya. Yang mungkin kita nggak pernah sadar bahwa kalau mau sampai level Kemhan, Mabes masuk, itu harus dapat sertifikasi industri pertahanan dari Kemhan. Dan TKDN harus di atas 90% disurvei sama surveyor Indonesia. Oke. Jadi di Kemhan itu ada Inhan, industri pertahanan. Mereka harus bisa ngasih sertifikasi juga. Jadi bukan hanya dari Kominfo, dari Kemhan juga. Karena ini harus interaksi juga dengan pertahanan. Kalau nggak berabe urusannya. Emang kita pengen kementerian lembaga terus Kemhan dikeluarin dari sistem, kan kacau, dan padahal mereka fatal tuh dalam sistem. Kayak kemarin PDN kan udah jebol, baru biasanya dipanggil, pusing kepala tuh. Kasihan tuh Jenderal Gultor dimarahin sama Mutia Hafiz. Kasihan tuh lihatnya. Nah sekarang model bisnisnya, pastikan instant messenger bukan menambang data. Oke, jangan khawatir, WhatsApp menambang data. Oke. Pastikan bisa jadi komponen solusi platform keamanan tingkat tinggi untuk ekosistem network centric warfare, pertahanan nasional. Jadi udah bukan sekedar buat layanan pemerintah, tapi naik ke pertahanan. Jadi di atas itu sih sebenarnya. Kalau enggak, berapa lu? Bayangin kalau sampai KKB masuk ke sistem kayak ginian. KKB bisa masuk. Seru itu urusannya. Pastikan ada public release untuk menguji, membuktikan, meningkatkan keandalannya, terutama untuk keamanan sama kedaulatan nasional. Ini public release ini source code-nya ya. Source code-nya bisa dibuka dan bisa diaudit. Sebaiknya kementerian, lembaga, institusi pemerintah, swasta dapat menggunakan instant messenger ini, bisa di white label kalau mau sih. Jadi kalau mau bisa label supaya semuanya jadi platformnya sama semua. Terus pastikan tersedia di Android, iPhone, desktop. Jadi jangan mikir buat Android doang sih. Ini untuk bisa sampai 3 level ini, desktop juga banyak kan. Ada Windows, ada Linux, ada Mac. Nah, seru juga tuh urusannya tuh. Gitu.
Jadi nggak sesederhana itu sih. Nah, sekarang urusan itu tadi dari sisi teknologinya. Sekarang buat ngebayangin aja, saya nggak akan terlalu banyak ngomong di sini. Untuk microservice-nya ada store and forward. Contoh yang paling kelihatan kemarin pilkada pemilu jebol kayak DDoS, walaupun bukan DDoS dari hacker, DDoS-nya dari user, karena usernya banyak banget, karena ada 700.000 TPS akses, jadi jebol. Kalau kita pakai instant messenger dari awal, sebenarnya nggak akan jebol sih. Di samping itu juga kondisi jaringan di lapangan juga parah banget. Makanya internet tidak rekomen. Makanya lebih rekomen instant messenger sebenarnya dengan kondisi seperti itu. Cuman semua kan republik ini mikirnya internet sampai Komisi 1 ngomongnya internet harus sampai sekolah-sekolah desa. Padahal sih kita kalau pakai instant messenger semua menarik. Cuman mereka kan nggak tahu ya. Nah, terus juga contoh lain kita bisa pasang LLM, Large Language Model, yang menjadi engine utamanya buat ChatGPT, buat Gemini segala macam, ditaruh di backend. Kalau kita masukin semua dokumen pemerintah ke sana, dia bisa jadi helpdesk pemerintah. Dan nanyanya bisa pakai bahasa manusia banget. Kalau lebih gila lagi, kita bisa masukin dokumen-dokumen dari bahasa daerah ya, bahasa Sunda lah, bahasa Jawa, bahasa mana, masukin, dia bisa berkomunikasi dengan bahasa lokal. Itu jadi menarik banget sih sebenarnya kalau yang ini bisa dimasukin. Oke. Terus bisa komunikasi klien-klien untuk data entry, untuk layanan KL, Pemda, Pemkot dan sebagainya. Kalau di swasta yang akan menarik di sini untuk internet banking, mobile banking. Soalnya hari ini lebih banyak mereka pakai SMS, dan SMS itu gampang dihack sih sebenarnya. Cuman nggak ada, mereka pilihannya nggak banyak sih. Oke, terakhir rekomendasi, jangan mengulang kasus PDN. Sorry diulang-ulang. Fatal, soalnya itu fatal banget. Terus mindsetnya masalah kedaulatan sama keamanan cyber. Oke, jangan sekedar instant messaging. Mindsetnya udah kedaulatan keamanan cyber. Terus secure instant messaging bukan sekedar chat apps, tapi bisa diintegrate ke security platform untuk data entry, untuk sistem informasi sebenarnya Kementerian Lembaga. Ini bukan pekerjaan sembarangan, ini bukan aplikasi yang autopilot, plug and play langsung jalan, harus dikerjakan oleh tim DevOpsSec yang benar-benar dedikasi ke security. Oke, terima kasih, saya tutup, saya sekian dulu, saya kembalikan pada moderator. Mudah-mudahan tidak bikin stres. Ono kan kerjanya bikin stres dari dulu. Baik, terima kasih Pak Ono atas paparannya. Bikin stres itu sisi lain juga intrik Pak ya, dengan ide gitu, tertarik gitu dengan ide-idenya.